Halo Sobat Cerita, gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya dan diberi umur panjang. Yang masih rebahan, mending lanjut aja deh rebahannya. Kencangkan sabuk rebahannya. Karena kali ini Istana Cerita mau pependek kalian dengan salah satu cerita dongeng. Bukan, maksudnya cerita review film yang pernah trending berjudul The School for Good and Evil. Ya langsung aja lah ya, daripada kuping kalian terganggu karena aku terlalu banyak ngomong sana sini, kita langsung aja ke ceritanya. Diceritakan bahwa dahulu kala terdapat dua saudara yang mendirikan sekolah untuk menyeimbangkan antara kekuatan jahat dan kekuatan kebaikan. Adegan dimulai dari dua orang saudara yang beradu duel kekuatan. Kedua saudara ini memiliki dua kekuatan yang berbeda, di mana si kakak bernama Rian yang dikuasai oleh sihir baik, sedangkan adiknya bernama Rafal yang dikuasai oleh sihir jahat. Awalnya, mereka hidup damai selama ribuan tahun. Tetapi, lama-kelamaan hubungan mereka mulai tergoyahkan. Setelah Rafal dari dunia kejahatan ini merasa tidak puas berbagi kekuasaan, ia mulai merasa serakah dan memiliki niat terselubung untuk menyebarkan kejahatan dan menguasai seluruh dunia. Untuk melancarkan rencananya, ia bahkan dengan tega membunuh kakaknya sendiri. Selanjutnya, Scan beralih di dunia kebaikan. Tampak para murid sedang melakukan hajatan dan berpesta dansa. Seperti adegan sinetron pada umumnya, seorang gadis cantik muncul berjalan dari atas tangga, memakai make up menor dan gaya yang eksentrik muncul sambil tebar pesona. Gadis tersebut tidak lain bernama Sofia. Seseorang menyebutnya sebagai pahlawan yang mengubah dunia. Tampak para tamu yang hadir di sana terlihat tercengang dengan gaya Sofia, entah karena terpana dengan kecantikannya atau merasa aneh dengan riasan rambut dan gayanya yang nyentrik. Tetapi sayangnya, ternyata kejadian tersebut hanyalah sebuah mimpi belaka. Ia terbangun karena alarm celotehan emaknya. Oh, I will if you're not out in 5 minutes. Seperti ibu-ibu Konoha pada umumnya, ibunya Sofia ini terus berteriak barbar dan membuat Sofia tampak kesal. Akhirnya, karena tidak mau mendengar celotehan ibu-ibu, dengan cepat Sofia beranjak dari tempat tidurnya. Sementara itu, di Gavaldon hiduplah seorang gadis bernama Agatha. Ia diketahui memiliki nasib malang, karena seluruh keluarganya dituduh sebagai penyihir jahat. Ia tampak selalu murung karena terus dihina, memiliki penampilan lusuh dan aneh di kotanya. Ia selalu dijauhi teman-temannya, tetapi ada satu sahabat kecil yang setia menemaninya dari ingusan sampai akhir balik, yaitu tidak lain adalah Sofia. Persahabatan keduanya ini sangatlah erat dan istimewa, tetapi mereka memiliki kepribadian yang bertolak belakang. Beralih ke Scan, tampak Sofia dan Agatha sedang mengobrol, nongkrong, dan ngopi di warung. Tiba-tiba, seorang laki-laki rese mengatai Agatha dengan sangat sarkas sambil menodongkan pisau. Agatha tampak ketakutan dan ia diancam untuk dibunuh dan dibakar karena dianggap sebagai penyihir yang membawa bencana. Sambil berjalan membawa wajan, untungnya Sofia ini berhasil menyerang dan memukul kepala laki-laki rese tersebut dengan kekuatan pukulan emak-emak. Setelah nongkrong di warung, kedua sahabat ini pergi ke perpustakaan. Ketika sedang memilih-milih, Sofia menemukan buku yang berjudul Cinderella. Lalu, penjaga toko yang tampak akrab dengan mereka menjawab bahwa buku ini merupakan sebuah legenda yang bercerita tentang sekolah yang membimbing kebaikan dan kejahatan. Ia menceritakan bahwa ada seorang gadis diculik dan dibawa untuk bersekolah di salah satu tempat tersebut. Sofia tentu penasaran tentang cerita tersebut. Ia lalu berpikir, apakah itu merupakan salah satu cara agar ia bisa keluar dari kota ini? Apakah mereka bersedia menerima murid baru?
Sedangkan Agatha yang tidak percaya dan meyakini bahwa itu hanyalah omong kosong belaka. Berbalik dengan Sofia yang sangat percaya akan legenda tersebut, setelah itu setiap harinya ia hanya selalu berharap dan bermimpi memiliki keinginan untuk belajar di sekolah kebaikan. Di malam hari, tampak Sofia sudah bersiap untuk meninggalkan Gryffindor. Tetapi ia ketahuan oleh sahabatnya. Sofia berusaha menjelaskan dan meminta maaf karena ia melanggar janjinya untuk selalu bisa bersama sahabatnya dalam senang maupun susah. Tiba-tiba muncul petir dan langit berubah menjadi merah. Sofia tampak sumringah karena inilah kesempatan baginya untuk meninggalkan kota tersebut. Tampak dari balik pohon muncul sesosok asap hitam dengan mata yang merah menyala. Makhluk tersebut berhasil membawa Sofia. Di sisi lain, tampak Agatha yang panik dan berusaha menyelamatkan Sofia. Sampai pada akhirnya, meskipun Agatha menahan diri dan bisa lolos, tanpa diduga muncul kembali seekor monster yang membawa mereka. Sofia kegirangan dan bahagia karena ia berhasil mewujudkan mimpinya. Mereka berdua dibawa ke dunia yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya, yaitu tempat sekolah kejahatan dan kebaikan. Sayangnya, tidak seperti apa yang dipikirkan Sofia. Ia malah ditempatkan di sekolah kejahatan, sedangkan temannya ditempatkan di sekolah kebaikan. Berjalan dengan raut wajah yang kesal, Sofia lalu bertemu dengan Lady Leso, yang merupakan dekan dari sekolah kejahatan. Ia dengan ngotot dan meyakini bahwa ia tidak seharusnya di sekolah kejahatan. Tetapi guru tersebut menjawab, kasihan sekali kamu nak, bahwa setiap murid yang sudah ditempatkan di masing-masing sekolah tidak mungkin terjadi kekeliruan. Di sekolah kebaikan, suasana yang indah dipenuhi dengan bunga-bunga layaknya seperti istana. Agatha yang terlihat takjub dengan keindahan sekolah tersebut masih belum percaya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Profesor Dobby di sebuah ruangan wardrobe. Sama seperti Sophie, ia berusaha menjelaskan bahwa sekolah ini sebenarnya merupakan impian temannya. Bagaimana bisa ia dengan penampilan aneh malah masuk ke sekolah kebaikan? Tapi profesor itu menjawab bahwa itu tidak benar. Kebaikan itu tidak hanya dilihat dari penampilan. Sebelum ia mengikuti masa ospek, Profesor Gopi membantunya memakeover penampilannya. Dan Gopi berubah menjadi seorang wanita anggun dan cantik. Sofia dan Agatha akhirnya bisa bertemu di acara penyambutan siswa dan siswi baru Sekolah Kejahatan dan Kebaikan. Di tengah itu, masing-masing Sekolah Kejahatan dan Kebaikan ini mempertunjukkan kekuatan dan keahlian mereka masing-masing. Ketika Sekolah Kebaikan mempertunjukkan penampilannya, tampak dari siswa-siswi kejahatan banyak yang mencemooh penampilan mereka. Di tengah penampilan berlangsung, muncul seorang pangeran tampan bernama Tedros, yang merupakan lelaki idaman di sekolah kebaikan. Tentu saja, Sofia jelalatan ini langsung tertarik dan mengagumi Tedros. Pada malam harinya, Agatha berusaha untuk kabur dan mencari temannya di sekolah kejahatan. Tanpa sengaja, ia terjebak di sebuah ruangan misterius. Ia mendengar percakapan antara dekan sekolah kejahatan dan sekolah kebaikan. Mereka membicarakan keresahan kemungkinan terjadi kesalahan antara penempatan Agatha dan Sofia di sekolah tersebut. Tetapi, dekan sekolah kebaikan meyakini bahwa tidak ada kekeliruan dalam penempatan mereka. Setelah kedua dekan tersebut keluar, tiba-tiba Agatha melihat seisi ruangan tersebut keluar banyak darah dari sela-sela tembok. Lalu, gumpalan darah tersebut berubah menjadi sesosok manusia, yang ternyata itu merupakan Raval. Di sekolah kejahatan, Sofia mendapatkan bulian dari salah satu geng teman barunya. Ketika Sofia dan temannya sedang adu cekcok, tak sengaja Agatha melihat Sofia dan langsung mengajaknya untuk ke ruangan kepala sekolah.
Ia bermaksud untuk memohon kepada kepala sekolah agar mereka bisa dipulangkan. Tapi setelah sampai di ruangan tersebut, tak terlihat ada seseorang satupun. Agatha bergema, tetapi tidak ada yang menjawab. Pandangan Sofia hanya tertuju pada sekumpulan buku dongeng yang berjejer seisi ruangan. Mengagetkan Sofia dan Agatha, kepala sekolah ini tiba-tiba muncul seperti hantu dari belakang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa buku ajaib yang di belakangnya sedang menulis takdir mereka berdua. Bahkan sebelum mereka datang ke sekolah kebaikan dan kejahatan. Ia bingung kenapa Agatha dan Sofia ingin selalu kabur dari sekolah tersebut. Kepala sekolah meyakinkan bahwa mereka akan aman di sekolah ini. Tapi Agatha mengelak, ia melihat monster bergumpalan darah dan mengancam nyawa Sofia. Kepala sekolah hanya menjawab bahwa itu mungkin hanyalah roh atau penyihir biasa. Ia juga menjelaskan bahwa alumni sekolah ini berpotensi menjalani kehidupan nyata yang dapat mengubah dunia. Lalu Sofia menjawab, jika memang begitu, seharusnya ia masuk ke sekolah kebaikan. Lalu kepala sekolah memberikan syarat untuk membuktikan pernyataan Sofia. Ia harus menemukan cinta sejati yang tidak dimiliki oleh klan kejahatan. Dengan ia menemukan cinta sejati, ia dapat mengubah takdir kehidupannya. Scan berlanjut di kantin sekolah. Untuk melancarkan misi Sofia dalam mencari cinta sejatinya, ia meminta bantuan Agatha untuk memberikan surat kepada Tedros, karena ia yakin bahwa Tedroslah merupakan cinta sejatinya. Awalnya, Agatha menolak, karena Tedros sudah memiliki pasangan, yaitu Beatrix. Ia meminta agar Sofia mencari pasangan yang benar-benar tulus agar melancarkan misinya untuk bergabung di sekolah kebaikan. Tetapi Sofia menolak dan memaksa Agatha untuk terus membantunya dan membuat Tedros tertarik kepadanya. Ya, dengan terpaksa Agatha menyetujuinya. Sedangkan di sekolah kejahatan, Profesor Clarissa menyuruh masing-masing muridnya untuk menunjukkan bakat mereka. Ketika giliran Sofia menunjukkan bakatnya, ia ditantang oleh musuh bebuyutannya. Mereka saling membenci dan melempar hinaan. Emosi keduanya meledak. Sofia diserang oleh kekuatan monster tupai api temannya. Sontak, teman-temannya menyuruh Sofia untuk mengeluarkan sihirnya. Tapi ia tidak tahu kemampuan seperti apa yang sebenarnya ia miliki. Ketika tupai api tersebut akan mencelakai dan membunuh Sofia, tiba-tiba muncul sebuah sihir berupa gumpalan seseret. Gumpalan seseret ini berhasil menghancurkan tupai api tersebut. Seseret atau tawon tersebut ternyata adalah sosok Rafal. Sontak membuat para siswa dan siswi di sana berteriak, tak terkecuali dengan dekan. Ia malah melihatnya dengan takjub. Karena ia melihat sesosok Rafal yang merupakan pemimpin terkuat di sekolah kejahatan. Dari sini Clarissa semakin yakin bahwa Sofia bukanlah murid biasa, karena ia sangat didukung oleh Rafal. Clarissa atau Bu Dekan lalu menarik Sofia dan meminta ia menutup mulutnya tentang kejadian hari ini. Bu Dekan ini menjelaskan kepada Sofia bahwa kekuatannya sangat menarik perhatian Rafal. Setelah ia dipilih Rafal, Sofia harus menerima kenyataan bahwa kedatangannya ke sekolah kejahatan merupakan hal yang tepat. Begitupun dengan Agatha. Dekan menjelaskan bahwa kedatangan Agatha berada di sekolah kebaikan merupakan takdir ilahi. Hal itu diyakinkan karena ia berhasil menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di kolam harapan. Insiden terjadi di kolam harapan. Dari kejauhan terlihat seekor hewan yang menghampiri Agatha. Ia memanggilnya dengan sebutan George. Agatha tampak akrab dan mengusap hewan tersebut. Tetapi tiba-tiba Tedros dari depan menusuk hewan itu. Ia mengira akan menyerang dan membunuh Agatha.
Atas kesalahpahaman yang dilakukannya, terjadilah pertengkaran hebat antara keduanya dan kelas pun dibubarkan. Esokan harinya, di kelas pelajaran bertahan hidup, Agatha dan Tedros akhirnya saling bertemu. Mereka terlihat berbicara asik ngalor ngidul. Sepertinya dari tatapan Tedros, ia lebih tertarik kepada Agatha. Apakah ini yang dinamakan teman makan teman? Oh, ternyata tidak. Karena Agatha tetap pada misi utamanya, yaitu menyerahkan surat cinta dari Sofia untuk Tedros. Setelah ngobrol ke sana kemari dan tertawa, akhirnya kelas bertahan hidup pun dimulai. Para siswa dan siswi harus belajar bertahan hidup di hutan belantara. Ketika menuju hutan, ia menemukan beberapa tanaman berbahaya dan seekor bebegik sawah. Tetapi ternyata, meskipun bebegik sawah ini dari jarak 100 km terlihat menggemaskan, bebegik sawah yang sedang berdiri ini merupakan makhluk menakutkan yang bernama Grim Reaper. Grim Reaper ini bisa menyerang siapa saja yang ia temui di malam hari. Ketika guru sedang menjelaskan Grim Reaper tersebut, tiba-tiba salah satu teman Agatha yang baru ia kenal gemper tak tertahankan. Kita sebut saja namanya Asep. Si Asep ini panik dan berlari jauh ke arah hutan belantara. Tapi nasib sial menimpanya. Ia diserang monster mengerikan sehingga nyawanya tak tertolong. Sementara, Sofia terlihat tampak murung dan sedih. Tiba-tiba, Rafael muncul dan membuat suara bisikan melalui ilusi. Rafael meyakinkan Sofia bahwa ia mampu lebih baik dari sekadar apa yang diimpikannya. Sofia bisa menjadi sosok yang istimewa dan dapat menguasai dunia. Akhirnya, Sofia terpengaruh oleh rayuan dan bisikannya. Ia akan mengupayakan segala cara demi mendapatkan Tedros untuk mendapatkan ciuman cinta sejati. Ketika pembagian kekuatan sihir, terlihat bak model Victoria's Secret dengan pantat gual-geolnya, Sofia berjalan sambil tebar pesona dan melewati antrian untuk menuju pembagian sihirnya. Siswa-siswi di sana tercengang, karena belum pernah ada siswi dari sekolah kejahatan yang berpenampilan hebring seperti Sofia. Berkat akting sok coolnya tersebut, akhirnya musuh bebuyutan Sofia selama di sekolah ingin meminta damai. Mereka tampak akrab dan diajak untuk memakeover penampilan dan merawat diri. Sofia terus saja tebar pesona di sekolahnya. Ya, tujuan utamanya sih sebenarnya agar terlihat seperti bidadari di depan Tedros. Scan beralih, terlihat Tedros sedang berlatih memanah. Langsung saja, tanpa pikir panjang, Sofia tebar pesona lagi dan menggoda Tedros. Ya, seperti terlihat lah ya, akhirnya Tedros tertarik dengan Sofia. Bahkan, pasangan si Jolly ini tampak menunjukkan kemesraannya di depan teman-temannya. Hal itu membuat Beatrix cemburu, hingga mereka adu mekanik memperebutkan lelaki. Dari keributan tersebut, akhirnya para guru, dekan, dan kepala sekolah melakukan runding meja bundar. Hal ini disebabkan karena kedekatan Sofia dan Tedros ini dianggap sebagai pelanggaran. Akhirnya diputuskan untuk bisa merestui hubungan mereka berdua ini harus melakukan uji dongeng. Dengan cara memasuki hutan biru yang berbahaya untuk bertahan hidup. Kedua si Jolly ini harus bertemu sebelum fajar, dan tidak boleh ada seseorang pun yang membantu mereka. Akhirnya, ujian cinta pun dimulai. Tedros dengan gagah berani siap menguji ketulusan cintanya. Sedangkan Sofia tampak ragu dan ketakutan. Tiba-tiba, Sofia berada dalam bahaya. Ia dicabik oleh kumpulan bunga jahat. Kita sebut saja ya, ini sebagai mawar jahanam. Tapi akhirnya Sofia bisa meloloskan diri. Long as you're fun.
Tapi tanpa diduga, datanglah Grim Reaper yang siap-siap membunuh Sofia. Tapi untungnya, ia bisa diselamatkan oleh Agatha. Tetapi sayangnya, sekarang giliran Grim Reaper ini menyerang Tedros. Ketika Tedros dalam bahaya, Sofia malah cicingah dan ngahulang tarik. Agatha yang greget memohon Sofia untuk segera membantu Tedros. Sofia terus saja ngahuleng dan nyalinya menciut. Tiba-tiba malah Agatha yang menolong Tedros. Dengan kejadian tersebut, tentunya membuat Tedros merasa kecewa. Pikirnya bahwa Sofia itu benar-benar tulus mencintainya. Tapi nyatanya, ketika Tedros dalam bahaya, ia malah egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut membuat ia kabur dan kembali ke sekolah kebaikan. Di sini terlihat, si Sofia ini malah menyalahkan Agatha atas kegagalannya dalam uji dongeng. Rafael kembali muncul dalam ilusi bayangan cermin. Ia terus saja mengompor-ngompori Sofia. Ia berjanji akan menjadikan Sofia seorang ratu. Ia juga akan memberikan Sofia kekuatan sihir blood magic, yang menyebabkan ia dapat berkuasa dan tak akan pernah terkalahkan. Atas rayuan mautnya tersebut, akhirnya ia bersedia menerima Rafael. Dan Rafael berhasil menguasai sepenuhnya Sofia. Scan beralih, tampak terlihat Sofia sedang membaca buku tentang kejahatan. Setelah kamera disorot, terlihat aneh. Tiba-tiba muka Sofia berubah menjadi nenek sihir dan hidungnya tampak seperti Pinocchio. Di tengah pesta dansa yang tentram dan damai, tiba-tiba kedatangan Sofia dan membuat heboh dengan sihir blood magic-nya. Agatha memohon Sofia untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Tetapi tentu saja ia menolaknya. Ia bahkan mengancam Agatha bahwa salah satu dari ia dan Agatha harus binasa agar cerita mereka bisa tamat. Tak berhenti membuat kekacauan, Sofia bahkan berani menyihir para guru, dekan, dan kepala sekolah, serta staf dan jajaran lainnya menjadi sebuah boneka. Atas kejadian tersebut, para murid dari sekolah kebaikan berbondong-bondong ingin membinasakan Sofia. Di sekolah kejahatan, terlihat suasana masih kondusif. Para siswa dan siswi masih berdansa dan berpesta ria. Lalu Sofia muncul dan berhasil mengendalikan serta mempengaruhi teman-temannya untuk menyerang siswa dan siswi dari sekolah kebaikan. Karena Sofia ini memiliki sihir blood magic yang kuat, ia berhasil mengepung pasukan dari sekolah kebaikan yang diserang dengan sihirnya. Kekacauan semakin parah. Para siswa dan siswi ini saling menyerang satu sama lain. Atas kejadian tersebut, membuat Sofia senang dan tertawa layaknya nenek sihir. Kekacauan ini hampir membuat sekolah diambang kehancuran. Scan beralih, tampak Sofia menuju menara dengan nada amarah. Ia bertujuan untuk mencari kepala sekolah agar membalaskan dendamnya. Lalu, tiba-tiba kepala sekolah ini muncul dari belakang seperti layaknya hantu. Tak disangka, ia malah berubah menjadi Rafael. Lalu Sofia bertanya, mengapa ia menyamar menjadi kepala sekolah? Lalu Rafael menjawab, dahulu kala ia mempunyai saudara yang bahkan hubungan keduanya ini sangatlah erat dan selalu mengesampingkan konflik dan kepentingan mereka. Jika mereka tetap bersama, maka mereka akan panjang umur dan abadi, serta kejahatan dan kebaikan pun akan menjadi seimbang. Tapi karena rasa keserakahan dan ketidakpuasan muncul, ia dengan tega membunuh kakaknya untuk melancarkan aksinya tersebut. Karena kematian kakaknya ini tidak diketahui oleh siapapun, sebab itu Rafael menyamar menjadi kakaknya.
ia berhasil memberikan kepuasan dan merusak moral orang-orang di sekolah kebaikan dan kejahatan. Rafael meminta Sofia untuk melakukan ciuman cinta sejati agar membuka gerbang Nefer supaya ia bisa menguasai seluruh dunia. Lalu, di bawah pengaruh sihir dan ketamakan hatinya Sofia, ia menyetujui kesepakatan tersebut. Akhirnya, kejahatan ini berhasil mendapatkan ciuman cinta sejati. Sofia sadar dalam sepersekian menit. Naluri baik Sofia alhamdulillah muncul. Dan ia menyadari kesalahannya. Ia panik, teman-temannya dalam bahaya kebinasaan. Ia juga melihat gedung sekolah ternyata akan mulai roboh. Ia menjelaskan kepada Rafael bahwa ia tidak berencana untuk menyakiti teman-temannya, ia hanya ingin menguasai mereka. Sofia semakin panik tak karuan karena di buku kehidupan Agatha juga ditakdirkan akan mati. Tentunya Sofia merasa hatinya itu sengsara. Seperti adegan di film-film action Marvel, Agatha muncul untuk menolong Sofia. Sofia lalu menghampiri dan memeluk Agatha sambil saling meminta maaf. Di samping itu, tampak terlihat Agatha sedang menantang dan membuat Rafael marah. Rafael tiba-tiba menusuk Agatha, tetapi berhasil ditangkis oleh Sofia sahabatnya. Atas tindakan yang dilakukan Rafael ini, ia kehilangan perasaan tulus dari cinta sejatinya. Kekacauan akhirnya mulai kembali pulih. Gedung-gedung sekolah dan para murid kebaikan serta kejahatan mulai tampak siuman. Sehingga membuat Rafael berteriak dan tak percaya bahwa rencananya gagal. Dari belakang terlihat Tedros main perosotan tali dan siap untuk menyerang Rafael. Tetapi aksinya itu gagal. Dengan kekuatan Agatha, akhirnya ia berhasil membunuh Rafael. Setelah berhasil membunuh Rafael, Agatha memeluk Sofia sambil nangis ingsrek-ingsrekan karena melihat Sofia sedang sakaratul maut. Tapi untungnya, atas ketulusan air mata yang dimiliki Agatha, Sofia akhirnya bisa sadar. Ia bisa selamat dan sehat. Akhirnya suasana kembali pulih dan para murid bisa bebas untuk saling berteman dan tidak dibatasi, baik itu dari sekolah kejahatan ataupun dari sekolah kebaikan. Setelah ratusan tahun, akhirnya kedamaian sejati bisa terwujud. Kiss had set them free. Karena pahlawan Agatha dan Sofia telah menjalankan misinya, akhirnya mereka bisa pulang kembali ke desanya di Gavaldon. Persahabatan mereka semakin dekat dan semakin erat, dan cerita akhirnya tamat. Use your power to begin. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini bahwa kebaikan akan selalu menang. Kebaikan selalu berjuang untuk saling peduli dan empati satu sama lain. Kebaikan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga kita memikirkan orang lain. Sedangkan kejahatan sebaliknya, ia hanya mementingkan keegoisan dan keserakahan. Terima kasih sebelumnya yang sudah mendengar celotehan saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa dan selamat bertemu di review film dan drama selanjutnya. Bye-bye.